Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Semua sahabat, rekan guru hebat sebangsa dan setanah air. Jumpa lagi dengan saya Yuliana Takti Haryatin, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Salam dan bahagia. Pada kesempatan ini, saya sedang berada di ruangan Kepala SMP Negeri 1 Komodo, yaitu bersama Bapak Franciscus Ndejeng, MPD. Saya berada di sini dengan tujuan untuk melakukan wawancara, menggali pengalaman dari beliau, terutama terkait ketika sebagai seorang kepala sekolah, bagaimana mengambil keputusan ketika berada dalam situasi dilema etika. Artinya, ada dua pilihan yang sama-sama benar dan seorang pemimpin dituntut untuk memilih salah satunya. Baik, Bapak Frans, selamat siang. Selamat siang Ibu Yu, selamat bertemu. Iya, selamat bertemu kembali. Selamat Paskah, Pak. Selamat damai Paskah menuju Galilea. Amin. Apa kabar hari Baik, ini, Pak? baik Ibu. Puji Tuhan. Baik, Bapak. Saya datang ke sini dengan tujuan untuk menggali pengalaman dari Bapak. Saya tahu bahwa Bapak ini seorang pemimpin yang hebat dan luar biasa yang sudah memiliki pengalaman selama bertahun-tahun lamanya menjadi pemimpin. Sebelumnya kepala sekolah di mana, Pak? Sebelum di SMP Negeri 1 Di SMP 2 Meliling. Oh, di SMP Rawe sejak 2010 sampai dengan 2016 akhir. Oh, berarti kurang lebih 6,5 tahun. Oh, 6,5 tahun. Ya. Lalu di sekolah ini sampai sekarang sudah berapa tahun? 6,5 tahun juga. Woi, berarti Ya. kurang lebih sudah 13 tahun ya, Ya, Bapak 13 tahun. menjadi kepala sekolah. Ya. Nah, Bapak, saya ingin bertanya kepada Bapak, kira-kira bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataukah bujukan moral? Seturut pengalaman yang saya pernah alami dan saya kaji, pedoman kita adalah satu aturan dan pemerintah. Yang kedua, kebijakan moral, etika yang menjadi problematika di setiap pemimpin. Tapi bagi saya, kita tempatkan mana menjadi persoalan umum menyangkut kapasitas kita sebagai manajerial di sekolah, mana yang menjadi urusan keluarga. Ya, kalau menurut aturan, kita utamakan yang tugas umum dibandingkan dengan tugas keluarga. Umum itu menjadi nomor satu, keluarga urusan kedua. Contoh, ketika sakit guru, sementara jam mengajar dia laksanakan pada saat itu yang sama. Tetapi di satu sisi aturan ya dia harus ini, tapi tidak semua aturan diimplementasikan sesuai dengan kepentingannya aturan. Tetapi moral dia, keluarganya kan siapa yang tanggung jawab? Bukan negara. Oleh sebab itu kemanusiaan, etika di situ taruhan. Yang kedua, ketika ada konflik internal, katakan saja dalam cara berpakaian, di satu sisi kita tegakkan aturan sesuai dengan disiplin sekolah. Tetapi kita ingat disiplin sekolah juga ada disiplin-disiplin yang lain, aturan yang lain. Oleh sebab itu kajian kita apa? Selain aturan menjadi kajian utama, di satu sisi juga kita lihat dari aspek sosial. Dinamika berkembang. Katakan saja dalam cara berpakaian menurut identitas tertentu. Nah, ini kan kajian secara bineka tunggal ika. Ini kita harus tempatkan, tidak bisa kita bertentangan satu sama lain. Kita tidak bisa membawa identitas kita di dalam kepentingan umum. Ya, kita ikut aturan menurut ya, aturan negara buat, dan itu sudah menurut kajian. Itu dilema banyak itu. Yang kedua dari dilema moral yang lain, katakan saja penempatan guru P3K. Saya omong ini berdasarkan pengalaman saya. Saya bekerja konsisten bersama dengan teamwork baik di kesiswaan maupun di kurikulum atau guru kepegawaian atau semua standar yang ada di Nasional Pendidikan dan Sekolah. Katakan saja penempatan guru menurut aturan tidak boleh melanggar
dari jumlah kapasitas kebutuhan guru di lapangan. Tapi kenyataannya penempatan P3K bertentangan dengan aturan itu, kelebihan guru IPS misalnya. Tapi satu sisi saya membuat surat secara resmi kepada pemerintah tempat, tetapi kita dipersalahkan. Di satu sisi kita bawa ke kajian untuk menormalkan itu. Di sisi lain menjanjikan supaya dia diselesaikan, tetapi sampai saat ini kan tidak. Dan itu memberi ruang kepada saya selaku manajerial pemimpin untuk mendekati guru yang bersangkutan dengan dilematis antara tugas moralnya, tugas kehidupannya, dengan tugas profesi dia sebagai guru. Sehingga ya jalan tengahnya masih banyak pekerjaan lain, asalkan selamatkan SK-nya. Nah, itu Ibu, itu prinsip. Tapi kita harus terbuka, manajemennya open minded. Saya rasa itu. Luar biasa Bapak Pras. Ya. Nah, dari berbagai kasus dilema etika yang Bapak hadapi selama ini, kira-kira bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Artinya begini Bapak, pilihan ini benar, pilihan ini juga benar. Kira-kira trik yang Bapak lakukan itu bagaimana sehingga karena Bapak dituntut untuk mengambil keputusan salah satu di antara dua pilihan. Iya, ini problematika dalam menjalankan tugas manajerial. Iya. Secara konsep sesuai dengan peraturan lebih tinggi bahwa tugas sekolah-sekolah ada 3. Pertama, tugas manajerial, itu porsinya lebih banyak. Ya mungkin 70% kalau saya bilang. Yang kedua, tugas supervisi 25%, sisanya kewirausahaan. Ya itu. Tapi porsi kita sebagai manajerial kita tempatkan pada posisi yang harus ada komunikasi internal, eksternal. Internal melalui rapat dewan guru kita sosialisasikan. Di satu sisi ada dilematis juga karena tidak semua kepala sama memahami, menghayati, mengimplementasikan sulit. Sehingga saya tampil secara legowo sebagai pemimpin bahwa ini tidak ada loh di aturan begini. Ketika kita tidak mengambil keputusan mungkin mati mama. Ketika kita tidak mengambil keputusan kita mati bapak. Si malakama. Betul, maju kena mundur kena guyur. Oleh sebab itu saya selalu komunikasikan. Kalau masalah itu menyangkut guru berarti dengan kurikulum. Karena itu yang menghandle semua itu adalah bagian kurikulum atau kebawaan. Kalau itu menyangkut kesiswaan, saya komunikasikan dengan bagian kesiswaan. Kalau itu menyangkut kepramukaan, dengan kepramukaan. Atau menyangkut pindah masuk keluar dan segala macam, itu menjadi urusan pimpinan. Jadi semua selalu ada komunikasi, sehingga tidak ada miskomunikasi. Luar biasa. Ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini ketika menghadapi situasi seperti itu? Langkah itu seperti itu tadi. Kita selalu komunikasi, tahu komunikasi, persoalannya, bangun komunikasi, koordinasi dengan semua terkait yang ada di lembaga sekolah. Misalnya yang berkaitan dengan kurikulum, ya komunikasi dengan mereka yang staff. Betul, kekurangan masalah jam, sertifikasi dan segala macam itu. Itu dilematis ketika kadang-kadang orang hantam promo, padahal tidak tahu persoalannya. Kadang itu sering terjadi. Malah sampai DP 3K kemarin itu saya berusaha 24 jam bisa terakomodir salah satunya. Itu kenapa? Miskomunikasi antara pribadi guru dengan pribadi yang menangani urusan itu. Katakanlah dapodik, katakan dengan kepengawas sudah eksternal, katakan dengan dinas. Tapi saya tetap legowo, tetap berusaha hati ada jalan. Ternyata dia lulus, tinggal SK. Ini contoh, saya tidak bisa sebut nama gurunya ya. Itu yang salah. Sampai menangis dan mempersalahkan sana sini, sana saya panggil. Ini mana? Masalahnya di mana? Jangan hanya melihat orang lain, lihatlah dia lebih. Yang ketiga Ibu, langkah itu kedua tadi. Yang ketiga, kalau itu masalah di eksternal, itu kembali kepada bagian yang mengurus tentang guru. Kalau mungkin ya menyangkut dapodik juga menyangkut dengan bagian dapodik di dinas. Menyangkut ini juga dengan kementerian saya komunikasikan. Malah sampai MKKS yang tadi itu guru yang tadi dia anggap dengan mangin daerah-daerah sini, dia terakomodir. Itu kena ada komunikasi dengan orang MKKS, Dirjan,
sehingga bisa diakomodir dan dia selamat. Ini langkah yang saya yang tahu itu Tuhan, Luar biasa. bukan saya. Ya. Artinya Bapak sudah berusaha Ya. berjuang ya bagaimana mengatasi Ya. persoalan yang Ya. ada. Nah, Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini menurut Bapak ya, yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, efektif saya rasa selalu ada keterbukaan manajerial. Nah, setelah itu kalau sudah ada keterbukaan selalu ada komunikasi. Sudah ada komunikasi, yang ketiga ada koordinasi. Yang ketiga, yang keempat selalu ada hubungan baik. Jangan ada sangka. Ini kan lebih naik bahasa Manggarai. Sakit hati lalu kita bilang dia itu tidak baik. Tidak. Saya menempatkan diri sebagai seorang manajerial yang profesional, berdiri di atas kepentingan umum. Ibu bukti ketika saya berkeliling dulu ada 4 orang P3K sekolah baru masuk sekarang dari sejahan itu kepala sekolah. Itu guru K2. Karena saya urus sesuai pakai hati. Itu kerja moralnya. Yang kedua sampai sini juga ada 5-8 guru P3K tambahan yang pindah masuk. Arti ini semua rahmat Tuhan karena kita kerja pakai hati, bukan punya sasaran yang lain. Nah, karena Tuhan yang mencatat semua, mendokumentasikan semua menurut istilah paham. Ya, ya Bapak, ya, maksudnya segala keputusan itu juga ya. Pakai hati. Ya, pakai hati. Kemanusiaan juga. Ya, selalu. Kalau aturan Ibu nggak bisa. Tidak bisa. Sama seperti dalam kitab suci, Pak. Aturan dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk aturan. Ya, benar. Dan Bapak, kalau dari pengalaman tadi Pak sudah menjalankan itu ya. sangat baik. Nah, Bapak, kira-kira apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh ya, tantangan kita yang saya pikir tadi itu tentang yang saya lihat tentang keputusan tentang siswa. Berkaitan dengan siswa. Betul, mengangkat kesiswaan, katakan saja dia tidak boleh naik kelas. Kan begitu kan? Ya. Itu kan nafsunya rekan-rekan guru juga apa. Tapi lupa ketika kita balik bertanya refleksi, apakah keluarnya mereka diberikan ini apakah tidak mengganggu efektivitas pada jam mengajar? Itu kajiannya. Harus banding, harus disinkronkan. Kalau itu dampaknya ya sudah bagaimana? Kita bukan berarti menaikkan saja, tapi ada kegiatan lain. Dan itu juga berkaitan dengan dinas. Dinas selalu menggerogoti bagaimana, kenapa Pak Kepala keluarkan siswa? Soalnya saya bilang begini, aturannya begini. Sudah Pak, kita ini kan hadir seperti tadi Ibu bilang tuh dalam kitab suci dan segala macam. Kita punya tugas begitu, pelayan yang baik. Tapi aturan boleh, tetapi di satu sisi kita ada peri kemanusiaan. Itu yang saya pakai. Tapi tidak ada beban bahwa saya tidak punya kepentingan. Kepentingan saya ada anak itu untuk masa depannya. Dia pasti hari baik besok. Besok akan dia jadi lebih baik. Itu Ibu Jo sebagai guru penggerak yang baik. Luar biasa. Ya, itu selangkah saya. Keputusan yang ambil itu selalu berbasiskan, berorientasi pada kebutuhan anak. Kebutuhan anak. Lalu yang kedua Ibu, ketika berpakaian. Ini riskan saya rasa di Ibu juga tahu. Aturannya seperti itu. Dia bisa bertentangan. Ketika kita ini kena kita sekolah negeri, kita akan diberi sanksi. Kan kita tidak mau, daerah juga tidak mau. Sampai itu persoalan saya kepada bupati Ibu. Begitu didialogkan ternyata berjalan dengan sendirinya. Saya rasa Ibu juga alami. Ya kan? Nah, ini sama-sama sekolah negeri. Betul. Saya di SMA. Betul. Hanya konteks apanya sama. Ya, konteksnya sama. Tetapi Ibu ingat kita harus membedakan. Ya. Ini Bhinneka Tunggal Ika. Pluralitas. Ya betul, multikultural itu dijaga. Baik. Karena kalau tidak sampai gara-gara itu nanti. Betul. Ini kita ini petugas negara. Ibu kan kita petugas negara. Betul. Dalam bidang pendidikan. Baik Bapak ya. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya ketika mengalami kasus itu, menghadapi kasus itu, apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, kemudian bentuk atau
seperti apa yang Bapak jalan? Lihat kasus demi kasus. Oh, ya. Kalau kasus itu internal perlu dibedah dalam waktu singkat, saya hadirkan bagian-bagian guru senior, saya hadirkan dengan balik kelas, saya hadirkan guru bimbingan. Kalau tidak, saya serahkan pada guru bimbingan atau ke balik kelas. Kalau tidak bisa selesaikan, pengalaman saya 6 tahun 6 bulan saya sangat dibantu. Itu internal, menyangkut siswa, orang tua. Katakan saja anak-anaknya punya masalah. Kalau kita lihat ini kan dari kertas, di belakangnya banyak lubang. Ini ada bagian tertentu yang tidak percayakan. Nah, saya sangat berterima kasih untuk ini. Ada action di depan. Kalau kasus itu misalnya terjadi kasus perkelahian antar siswa dengan kelas dan ini, ya, ada bidang lainnya action. Tidak perlu kepala sekolah semua. Kepala sekolah sudah membagi tugas kepada mereka semua. Terus kalau ada eksternal yang menyangkut katakan pencurian, yang beberapa ini, kalau sudah sampai ditangkap polisi, dia jam kejadiannya. Tetapi biasanya polisi tetap masuk ke sekolah karena menyangkut anak. Dan biasanya komunikasi itu berjalan apa adanya dengan sendirinya. Terus ada kasus yang itunya menyangkut hal-hal yang terjadwal, katakan saja bertemu dengan dinas, menyangkut kasus sistis berapa kaya, dan tidak bisa selesaikan, tidak jadwalkan. Jadwal sekian, dan itu biasanya saya pakai di informasi grup BA sekolah dan internal, tidak boleh diekspos keluar karena itu etika. Ya betul. Dengan demikian semuanya beres sesuai dengan timing deadline yang kita tentukan. Saya rasa semuanya enak, tidak ada sangka-sangka. Luar biasa, artinya penyelesaiannya itu tergantung mudah sulitnya kasus itu, kemudian apakah harus diselesaikan secara cepat atau perlu jadwal melibatkan banyak orang. Kalau yang ringan mungkin ya bisa langsung action. Luar biasa. Contoh lain Ibu, misalnya ada kemarin putusan melibatkan tentang orang tua komite, nanti ke jadwal. Kan tidak bisa kita ngambilnya ke salah tuh. Contoh, kita butuh membela. Diundang rapat orang tua komite, rapat komite, internal komite, lalu rapat orang tua undang secara tertulis, dan keputusan ya baru eksekusi. Jadi prosedur itu administratif. Tapi actionnya adalah manajerial. Itu juga sudah banyak juga. Itu yang biasa saya lakukan. Ya, masih ada 2 pertanyaan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama ketika berada dalam kasus-kasus dilema etika? Oh ya, semuanya terlibat semua unsur satu-satu. Kalau menyangkut urusan keluar, ya humas masuk. Kalau urusan kurikulum ke dalam dan mengajar dan segala macam, kurikulum. Kalau urusan ke siswa, libatkan siswa. Urusan sarpas, libatkan sarpas. Lihat item demi item kepentingannya apa, sehingga semuanya bekerja sesuai aturan. Itu satu. Yang kedua, eksekusinya juga kadang ada yang lambat, dan ini tergantung daripada siapa menerima amanat. Nah, ketika itu saya juga terlibat di dalamnya. Ketika terlibat, semua saya cek, monitor di bagian ini lemahnya di mana. Saya ambil ini, saya ambil putusan. Saya segera. Satu contoh. Yang kedua, contoh ketika saya masuk dulu 2017 ada kepinjangan ke siswa. Mana kepinjangannya? Contoh, urus mutasi mesti tunggu saya ada, padahal saya urusan di luar 1 minggu. Padahal orang tua siswa butuh pada saat itu. Kalau saya benahi manajemen, benahi orang, sumber daya, saya tempatkan orang yang pas di situ. Dan semua jalan sesuai daya roda. Ini yang kadang orang di luar sana, di luar saya maksudnya, tidak paham. Ini kan urusan publik, urusan sekolah, urusan sosial, urusan masyarakat, urusan pemerintah. Kita ini amanat yang diberikan oleh pemerintah lewat tugas kita sebagai ASN, sebagai guru, apalagi sertifikasi. Satu itu. Ketika problematika guru kurang jam mengajar atau terbentak invalid, mana persoalannya? Itu biasanya saya dengan kurikulum. Kurikulum ini orang juga guru penggerak, dia paham benar persoalannya sehingga diselesaikan. Semuanya beres, tidak ada yang ini. Ketika misalnya ada guru yang sakit karena ini, ya sudah kita komunikasikan pada saat itu supaya dianggap bahwa kita
mungkin ada pilitasi ada ini kan persepsi. Silakan persepsi ketika jalan sesuai aturan. Itu yang saya buat banyak hal. Luar biasa. Ya. Artinya yang saya simpulkan Bapak ketika mengambil keputusan tidak sendirian, Ya, tapi betul. berkolaborasi. Betul. Lalu libatkan semua Stakeholder sekolah yang lain Ya. yang berkaitan dengan kasus tersebut. Ya, kasus komunikasi ya. Atau yang itu keterlibatan mereka untuk Ya. Baik Bapak, ini pertanyaan yang terakhir. Oh, ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dilema etika? Ya, sebagai seorang pemimpin pembelajaran, pemimpin sekolah, pendidikan, saya ada dua hal, hikmah positif dan negatif. Positifnya bahwa mengelola sebuah sekolah yang diamanatkan oleh negara itu tidak segampang seperti membalikkan telapak tangan. Kita butuh belajar. Ya sampai tua begini juga saya tetap belajar dengan cara menulis, menyalurkan ini. Di satu sisi ada hikmah tersendiri yang membuat kita ada perubahan banyak. Ibu juga bisa lihat. Begitu saya masuk 6,5 tahun lalu, adakah perubahan yang ya, secara fisik oke, tetapi secara moral etika saja saya rasa tidak ada desas-desus di luar tentang SMP 1. Itu hal yang positif. Yang kedua, negatifnya sebagai manusia tentu saya tidak luput dari kelemahan dan salah, kesilapan, itu manusiawi sekali. Tetapi tidak berarti kita jalan terpisah, selalu jalan beriringan. Mungkin Terima kasih banyak Pak, terima kasih atas pengalaman-pengalamannya yang luar biasa hari ini. Dan saya rasa ini pengalaman yang sangat memperkaya saya, memberikan inspirasi saya ketika saya menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Ya, terima kasih Bu Yu atas kunjungannya hari ini, sangat bermakna. Mohon maaf juga jika saya menyita waktu Bapak. Tidak apa-apa, sudah ada komunikasi bagus. Iya. Saya senang karena Ibu Yu guru milenial, guru penggerak, guru merdeka. Jadi pembelajaran yang merdeka saya rasa itu impian semua dari menteri. Amin. Bukan hanya untuk di Mangga Barat tapi SMP 1 atau SMA 1 Komodo itu ya. Itu. Oke. Ya, Ibu ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, oke. Baik Bapak, Ibu, rekan guru hebat di mana saja berada, demikian hasil wawancara saya dengan seorang kepala sekolah yang hebat dan luar biasa ini, Bapak Dr. Andus Franciscus Dejeng MPD. Mudah-mudahan dari pengalaman beliau tadi bisa memperkaya kita, memperkaya pengetahuan dan pengalaman kita, terutama kita sebagai guru yang menjadi pemimpin pembelajaran. Sekali lagi terima kasih dan salam dan bahagia. Selamat pagi rekan-rekan guru hebat sebangsa dan setanah air. Pada kesempatan ini saya sedang berada di ruangan atasan saya, Kepala SMA Negeri 1 Komodo, yaitu bersama Bapak Martinus Marson, SPD. Saya berada di ruangan ini dengan tujuan untuk melakukan wawancara terkait salah satu tugas dalam program pendidikan guru penggerak Angkatan 7, yaitu bagaimana pengalaman seorang pemimpin ketika mengambil keputusan, terutama dalam menghadapi situasi di mana pemimpin berada dalam dua pilihan yang sama-sama benar dan dituntut untuk memutuskan salah satunya. Dan itulah yang disebut dengan dilema etika. Baik, Bapak Martin, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Yul. Apa kabar hari ini, Bapak? Baik. Puji Tuhan, Bapak. Bapak, pada kesempatan ini saya berada di ruangan ini tujuannya untuk melakukan wawancara, menggali pengalaman Bapak. Tentu Bapak selama ini sudah memiliki sejumlah pengalaman ketika menjadi pemimpin, apalagi pemimpin di lembaga pendidikan yang sangat besar ini. Tentu Pak, yang pertama saya ingin dengar dari Bapak bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Baik, Ibu Yul, terima kasih. Yang pertama ngomong atau berbicara soal etika, memang di sini dibutuhkan yang pertama adalah kejelian, ya. Kemudian kita pahami betul etika itu apa, ya.
Lalu untuk mengidentifikasi masalah dilema etika yang sudah pernah kita buat bersama di sekolah ini adalah yang pertama adalah apakah yang harus kita lihat apakah dilema etika itu memiliki katakanlah nilai-nilai etika yang saling bertentangan ada atau tidak, dan diyakini bahwa nilai-nilai itu sama benarnya. Namun dalam situasi tertentu nilai itu saling bertentangan. Itu identifikasi yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin perlu kita terlalu banyak merugikan, sehingga ini barangkali beberapa hal identifikasi yang kita lihat sebelum kita mengambil sebuah keputusan. Mungkin untuk identifikasinya sementara itu ya yang kita sudah pernah buat di sekolah ini. Ya, luar biasa Bapak. Jadi dari jawaban itu tadi, yang pertama itu tahu dulu model masalahnya seperti apa. Apakah benar-benar dilema etika atau rujukan moral. Kalau dilema etika kan ada dua yang sama-sama benar, dari tuntut untuk. Kemudian kalau rujukan moral kan ini tentang pilihan benar dan salah. Saya rasa itu tidak sulit. Yang sulitnya itu ketika benar vs benar. Benar lawan benar. Dan tadi Bapak sudah katakan ya tentu harus mengidentifikasi siapa-siapa yang terlibat. Kemudian yang berikut pilih yang paling menguntungkan untuk sekolah, untuk kepentingan banyak orang apa. Luar biasa Bapak. Lalu yang kedua, selama ini kira-kira bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus atau masalah di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Misalnya Bapak kalau pilih ini benar juga, tapi kalau pilih ini juga benar. Biul, terima kasih. Yang pertama begini, ini adalah sebuah lembaga pendidikan yang notabene di dalamnya keputusan atau tindakan yang diambil tidak semata-mata adalah sebuah keputusan pribadi dari seorang kepala sekolah. Tetapi dalam hal ini karena ini lembaga pendidikan, maka keputusan yang diambil harus dibicarakan dengan semua perangkat dalam lembaga pendidikan ini. Bila perlu ke Bapak Ibu Dewan Guru kita sampaikan persoalan ini dilema etika. Artinya apa? Kita memilih hal yang benar lawan benar. Cukup susah kalau itu hanya mengambil keputusan dari seorang kepala sekolah. Sehingga selama ini yang kita buat adalah kita harus bicarakan dengan Dewan Guru atau setidak-tidaknya adalah para wakil kepala sekolah. Itu yang kita buat. Oke, luar biasa Bapak. Mungkin Bapak punya pengalaman salah satu contoh sudah. Contoh itu misalnya yang sudah pernah terjadi selama ini. Dilema etika itu adalah menyangkut penegakan disiplin, kedisiplinan di sekolah. Ya. Di satu sisi ada pelanggaran. Pelanggaran ini barangkali sederhana saja. Lalu karena namanya pelanggaran, ada sanksinya yang sudah disepakati oleh sekolah dengan orang tua. Tapi di satu sisi sebetulnya anak ini punya hak untuk mengikuti pembelajaran di sekolah. Lalu kita pilih yang mana? Penegakan disiplin ataukah hak anak ini untuk mendapatkan ilmu pengetahuan? Disinilah yang memang harus dibutuhkan kebijakan yang lebih menguntungkan. Misalnya anak-anak yang terlambat terlambat atau barangkali yang tidak datang sekolah sekalipun yang alfanya lebih dari 3, ini juga tidak semudah kita bayangkan bahwa dia langsung dikeluarkan. Itu juga karena tidak mungkin ada alasan tersendiri. Dia punya alasan tersendiri, tidak semudah itu kita mengeluarkan. Sehingga memang dibutuhkan kejelian. Kembali ke analisis tadi, yang paling menguntungkan yang mana? Itu yang kita ambil, itu contoh penegakan. Luar biasa Bapak. Jadi Bapak tadi ambil contoh yang langsung terkait dengan masalah yang anak hadapi. Misalnya tadi penegakan disiplin, terutama anak-anak yang terlambat. Bagaimana kita memperlakukan mereka. Nah, kira-kira untuk hal contoh yang itu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan? Ya, untuk itu karena ini sudah menjadi prosedur umum,
anak-anak yang melakukan pelanggaran seperti itu biasanya langkah yang pertama adalah ada teguran pertama atau panggilan pertama, atau barangkali sebelum itu diserahkan ke wali kelasnya untuk tangani anak-anak seperti itu. Setelah wali kelasnya misalnya sudah agak-agak kurang mampu untuk mengatasi, baru diserahkan ke tingkat yang lebih tinggi, katakanlah ke kesiswaan atau langsung panggil orang tuanya. Ya. Tapi itu masih tahap pertama, tidak langsung memberikan sanksi. Tapi anak ini ditegur dulu, diketahui oleh orang tuanya, baru kita melakukan tindak lanjut berikutnya. Begitu yang kita lakukan selama ini. Luar biasa Bapak, intinya selalu berorientasi pada kebutuhan anak. Iya, kita tetap Keputusan yang mengutamakan diambil, kepentingan kepentingan anak. anak. Karena itu menurut saya yang paling penting, tinggi sudah paling tinggi. punya kita sebagai pendidik. Luar biasa Bapak. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif menurut Bapak itu seperti apa? Selama ini yang paling efektif adalah ketika anak itu melakukan pelanggaran misalnya, dan kita panggil orang tuanya, dibicarakan baik dengan orang tuanya, dalam tanda kutip, ada anak yang memang berubah 180 derajat. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada 1-2 juga yang memang tidak mengalami perubahan. Tapi saya pikir itu adalah sesuatu yang memang lumrah, biasa-biasa saja terjadi di sebuah lembaga pendidikan. Tetapi yang kita alami adalah sangat efektif jika masalah itu kita bicarakan bersama dengan orang tua. Anaknya pasti akan mengalami perubahan. Itu yang kita ambil. Jadi ada kolaborasi antara kerjasama, guru, bukan hanya satu komponen. Kepala sekolah, balik kelas, guru mata pelajaran, dan juga orang tua. Sehingga ketika semuanya berkolaborasi, bekerja sama, maka tentu ya walaupun tidak 100% membuat anak itu paling kurang ada dampak positif. Dan itu yang Bapak alami selama ini. Baik Bapak, kira-kira dalam penyelesaian atau pengambilan keputusan ketika menghadapi dilema etika, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan? Mungkin pernah mengalami tantangannya seperti apa? Tantangannya Ibu Yul untuk hal-hal yang lebih luar biasa sekali mungkin tidak. Tetapi kembali ke tantangan yang paling sederhana yang ditanyakan dalam dilema etika itu adalah kita harus bisa sejeli mungkin untuk melihat kepentingan yang paling penting dengan kepentingan yang biasa-biasa saja. Yang luar biasa. Ada hal-hal yang sangat penting. Mungkin disitulah dilemanya. Kita harus sanggup untuk melihat mana yang paling menguntungkan. Karena semuanya baik. Tetapi yang paling menguntungkan yang mana? Disitulah dilema barangkali yang perlu kita lihat, dan itu tidak bisa ambil pikiran dari salah satu orang. Katakanlah kepala sekolah, tetap ini dibicarakan dalam lingkungan atau komponen yang ada dalam sekolah. Intinya keputusan yang ambil tetap berbasiskan pada nilai-nilai yang paling menguntungkan bagi semua pihak. Baik Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Maksud saya, apakah ketika menghadapi situasi itu, apakah langsung diselesaikan di tempat itu, ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Iya, Ibu, untuk itu dibilang ada jadwal yang paten, tidak ada. Tetapi dalam mengatasi persoalan, kita harus bisa lihat masalah yang harus segera diselesaikan saat itu, kita harus pahami apa, ya. Kemudian masalah yang harus dijadwalkan untuk diselesaikan kemudian hari apa. Lalu yang di kemudian hari itu biasanya masalah itu harus dibicarakan bukan hanya dengan yang bersangkutan, tetapi melibatkan komponen lain. Katakanlah tadi orang tua atau siapapun yang punya kepentingan terhadap persoalan itu, ya.
yang paling sederhana yang diselesaikan itu misalnya adalah masalah terlambat atau apa begitu, itu tidak perlu dijadwalkan, itu langsung diselesaikan saat itu, ya. Atau masalah bolos yang kebetulan kedapatan bolos, itu diselesaikan memang saat itu, ya, itu. Tetapi kalau yang memang kita melihatnya agak lebih berat atau butuh penanganan serius dari berbagai pihak, khususnya orang tua, ini yang kita harus jadwalkan. Jadwal yang paten memang tidak ada, tergantung persoalan ada atau tidak. Intinya tergantung jenis persoalannya. Apakah darurat atau butuh memang waktu bisa untuk butuh waktu. diselesaikan. Luar biasa Bapak. Kira-kira apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini dalam pengalaman Bapak yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan, terutama ketika menghadapi kasus-kasus dilema etika? Mungkin ada orang-orang yang terlibat yang membantu atau faktor-faktor lain yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan tersebut. Untuk itu Ibu Yul, secara khusus orang itu untuk membantu tidak ada. Tetapi yang kita gunakan di sekolah ini yang membantu itu adalah anggota atau bapak ibu guru atau siapapun yang menjadi pendidik, bahkan tenaga kependidikan yang di sekolah ini, yang biasanya membantu saya untuk mempermudah penyelesaian sebuah dilema atau keputusan seperti itu, ya. Tidak sendiri, tetapi itu yang saya acungi jempol bahwa rekan-rekan guru saya di sini sanggup untuk membantu kepala sekolah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu. Jadi tidak saya sendiri, tidak kepala sekolah sendiri, tetapi semua teman guru, baik itu kurikulum, kesiswaan, sarpras ataupun humas, bahkan sampai kepada wali kelas dan DPPK ikut membantu kepala sekolah untuk menyelesaikan. Dan menurut saya sukses hal itu. Luar biasa Bapak. Jadi intinya Bapak di sini sangat terbuka untuk bisa merangkul teman-teman yang bisa membantu Bapak dalam mengambil keputusan. Baik Bapak, pertanyaan yang terakhir dari saya, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan, terutama dalam menghadapi dilema etika? Pembelajaran apa yang Bapak bisa? Ya, baik Bu Yul, ini ya dari pengalaman seperti itu, ya, persoalan-persoalan yang memang kalau dilihat kasat mata sederhana, tetapi dalam menyelesaikannya cukup sulit, ya. Tapi yang saya lihat yang menjadi hal-hal yang pembelajaran secara khusus, secara pribadi buat saya adalah saya di sini dituntut untuk memahami karakter, baik itu karakter peserta didik maupun karakter teman-teman guru. Dari inilah pembelajaran, sehingga saya berpikir bahwa dengan saya menganalisis karakter seperti itu, saya punya keyakinan pribadi bahwa saya sanggup untuk mencari jalan keluar, karena saya sudah pahami karakter orang, ya, baik rekan guru maupun peserta didik. Sehingga ya dengan bantuan teman-teman atau pihak lain, saya yakin, percaya diri bahwa bisa untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Mungkin begitu Ibu Yul. Baik Bapak, terima kasih banyak atas pengalaman yang telah Bapak bagikan kepada kami. Mudah-mudahan dengan pengalaman ini juga bisa membantu kami, memperkaya kami, terutama dalam tugas kami sebagai pemimpin pembelajaran di dalam kelas. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf karena telah menyita waktu Bapak. Terima kasih. Sama-sama Ibu Yul, terima kasih juga. Terima kasih. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Harga
Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.